Horas Mabata Haganupan. Ya, jadi sebenarnya pada saat sekarang mungkin timingnya agak sedikit kurang pas karena ketika kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, kita bicara infrastruktur, tapi nggak apa-apa, kita teruskan saja. Semua kita sudah melihat dan bahkan kami yang di Siantar Simalungun sudah merasakan begitu buruknya kondisi infrastruktur kita. Ya, dari 1.837 kilometer panjang jalan yang ada di Simalungun, itu boleh dikatakan dalam status rusak dan rusak berat. Kita bilang secara kasar 60% itu rusak dan rusak berat. Dan dari tahun ke tahun anggaran, tingkat kerusakannya ini makin parah. Pada tahun anggaran 2019 kemarin dan sebelumnya, belanja modal atau belanja langsung terkait dengan infrastruktur itu berada di kisaran 300 sampai 400 miliar. Tapi begitulah kondisinya. Jadi kita melihat ada sebenarnya yang kurang tepat di sini. Bagaimana Pemkab Simalungun dengan APBD sekitar 2,4 triliun itu dan mengalokasikan antara 300 sampai 400 miliar per tahun untuk infrastruktur kabupaten yang kita uraikan menjadi infrastruktur jalan, infrastruktur infrastruktur air untuk pertanian lahan basah dan juga untuk jembatan, itu kondisinya sangat memprihatinkan kita. Itu yang sering kita teriak-teriak di medsos dan ya apa boleh buat karena jalur kita adalah jalur medsos, jalur informal, ya ini kurang ditanggapi oleh pemerintah Kabupaten Simalungun. Dan juga pada saat seperti itu ternyata legislatif pun masih belum maksimal melaksanakan tupoksi pengawasannya terhadap eksekutif. Kalau kita bedah soal infrastruktur, ada itu yang memang sudah ditangani oleh desa dari dana desa, yang jumlahnya sekitar 294 miliar itu dalam satu tahun anggaran, itu untuk menangani jalan desa, jalan tani, atau jalan produksi, dan lain-lain. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah yang menghubungkan itu terhadap jalan atau infrastruktur jalan yang ada di kabupaten. Nah ini yang belum maksimal sehingga ya kita sudah terbiasa dengan istilah jalan rusak itu. Itu yang kita sehari-hari kita sering sebut dan tampaknya sudah mulai apatis lah kita. Saya tidak memprovokasi supaya kita apatis, enggak. Tapi rakyat pun sudah dalam bahasa Simalungun, ya sonin manduin. Kira-kira begitu. Sehingga kita berharap di dalam periodisasi yang akan datang ini, yang 9 Desember 2020 ini, mungkin di dalam pemerintahan barulah kita bisa menaruh harap untuk perbaikan-perbaikan di Kabupaten Simalungun ini. Kalau yang lalu kita sudah hopeless dan pada umumnya rakyat sudah terbiasa dengan istilah-istilah atau memes yang mereka bikin sendiri itu untuk sekadar menghibur dirinya. Karena ternyata pemerintah Kabupaten Simalungun kita secara umum kurang mendengar aspirasi dari rakyat. Saya kasih contoh, di Sirpang Sigodang, atau di depan Gereja Kongsi Laita, atau di Gortak menjelang Simpang Raya dari ibu kota Kabupaten Simalungun, dan di beberapa titik lagi, kita memang tahu bahwa itu adalah jalan provinsi. Dari raya ke Sindang Raya, kita memang tahu klasifikasi jalan itu adalah jalan provinsi. Dari Simpang Raya ke Sipituangin, kita pun tahu bahwa itu adalah jalan provinsi. Kabar baiknya bahwa pada saat ini kita mendengar informasi bahwa tender untuk perbaikan jalan atau pemeliharaan jalan provinsi
khususnya ruas jalan dari Pematang Siantar Simpang 2 ke arah Seribu Dolok, itu sudah ditender dengan, kalau nggak salah saya ada 2 tender di situ bernilai kira-kira 10-an miliar masing-masingnya. Nanti Bapak John Sabiden sebagai mantan Dinas PUPR, dan juga sekarang beliau jadi staf ahli pimpinan DPRD, mungkin bisa lagi lebih membedah lebih jauh mengenai infrastruktur ini, karena mereka tahu persis dan beliau tahu persis, dan beliau adalah dulu melaksanakan pembangunan infrastruktur itu. Tapi tadi saya singgung sedikit mengenai jalan provinsi itu. Disinilah Pemkab Simalungun yang seolah tidak menghiraukan penderitaan rakyat itu. Saya kasih contoh sederhana saja. Kalau misalnya di Sirpang Sigodang itu masuk Kecamatan Panai, katakan seperti itu. Sebenarnya kalau camatnya digerakkan, masa tidak ada dana yang bisa, walaupun mungkin yang sifatnya harus darurat ya, karena semua kan sudah ada rencana kerjanya dan tidak boleh sembarangan saja mengambil anggaran yang bukan pada tempatnya. Tapi yang sifatnya tak terduga misalnya, katakan untuk menutup yang ada di Sirpang Sigodang yang sedemikian parah, mungkin saya Ade Farnan dengan gampang bisa menghitung berapa truk batu padas yang bisa dijatuhkan di situ, atau sirtu lah kita bilang, pasir batu. Sekadar untuk membuat jalan itu layak dilintasi, walaupun sebenarnya itu ancaknya provinsi. Tapi kita kan tadi udah bilang bahwa jalan itu akan segera diperbaiki dan sudah dalam proses tender. Tapi sementara itu, kalau memang pemerintah yang peduli terhadap rakyatnya, tentunya dari dana tak terduganya di tingkat kecamatan katakan, atau bahkan kabupaten sendiri, itu bisa disisihkan sedikit sekedar untuk menyiramlah atau menutupi bolong-bolong jalan yang bisa membahayakan keselamatan itu dengan sirtu. Tindakan seperti itu walaupun sifatnya menunggu pengaspalan oleh provinsi, tindakan seperti itu sebenarnya tanpa biaya yang terlalu besar sudah menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Nah, itu yang tidak terjadi selama ini. Kemudian kita sudah masuk ke pandemi COVID ini sehingga ada relokasi anggaran yang difokuskan untuk COVID. Kesempatan ini sudah makin berkurang lagi. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah hal-hal yang strategis sifatnya, dan sebenarnya itu merupakan jawaban atas teriakan masyarakat kondisi infrastruktur itu. Saya pikir masyarakat juga tidak serta-merta menuntut harus hotmix. Tidak. Artinya jalan-jalan yang paling parah misalnya, dengan treatment atau dengan perlakuan yang tidak terlalu membutuhkan biaya yang mahal, itu masih bisa ditalangi dari belanja tak terduga. Katakan seperti itu. Sekarang coba kita bandingkan ya. Dana infrastruktur tadi kita bilang sekitar 300 sampai 400 miliar. Oke. Bagaimana pemerintah Kabupaten Simalungun dengan begitu saja mengabaikan aspirasi rakyat ini, dan begitu saja seolah-olah tidak peduli dengan penderitaan rakyatnya. Masuklah kita ke COVID dan sudah digelontorkan dana 110,5 miliar. Kita sih tidak ingin banyak-banyak yang positif COVID, enggak. Tapi coba kita hitung, ya 110,5 miliar itu dengan, ya akhirnya kita syukuri juga, akhirnya katakanlah yang positif 33 orang, ya kan? Coba kalau 110 miliar yang sudah digelontorkan per orang ini, kalau kita bikin pembagian secara sederhana saja, itu sudah berapa miliar itu? Per kepala atau per orang yang menderita COVID ini, itu sudah 3 miliar lebih. Bahkan hampir 4 miliar per orang. Artinya apa? Di sini lemah di sisi perencanaan. Saya lihat tadi ada abang saya Dr. Sarmedi di sini. Beliau sangat setuju bahwa Pemkab memberikan perhatian yang besar
terhadap penanganan COVID ini. Kita pun setuju kok itu. Buktinya tunjangan perbaikan penghasilan ASN memang sudah dikurangi. Kemudian dari masing-masing OPD sudah direlokasi untuk dalam rangka refocusing menangani pandemi ini. Tapi coba hari ini, dengan 110,5 miliar, itulah yang ada di Kabupaten Simalungun. Nah, jadi kalau saya melihat di sini bahwa prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas terhadap anggaran itu, ini betul-betul ditabrak. Saya tidak mengatakan bahwa rumah sakit yang di Batu 20 itu rumah sakit darurat COVID itu tidak penting. Tapi pada waktu yang bersamaan, kenapa tidak 3 rumah sakit umum daerah, yaitu di Pematang Raya, di Perdagangan, dan di Parapat, itu saja yang ya katakan direhab sedikit lah. Kalau kita lihat, walaupun yang di Batu 20 itu juga rehab juga, ya ngapain lagi bikin baru? Alasannya kemarin, bahwa nanti orang tidak mau berobat ke rumah sakit umum daerah kita karena yang ke sana langsung terstigmatisasi COVID. Sekarang rakyat sendiri pun sebenarnya pada hari-hari ini, coba kita tanya diri kita sendiri, pada hari-hari ini apalagi kami yang ada di Kabupaten Simalungun, sudah sibuk dengan hidup masing-masing dan kita nggak terlalu khawatir lagi dengan COVID ini karena memang kita sudah memasuki masa new normal atau kenormalan baru, dan kita pun sebenarnya sudah mulai terbiasa dengan cuci tangan, dengan pakai masker kalau harus bertemu orang lain atau di tempat umum, dan juga kita jaga jarak. Dan ya saya sendiri beberapa hari ini mengikuti beberapa pertemuan, kita pun sudah salam COVID, salam orang Sunda dari jauh aja gitu, dengan melipatkan kedua tangan di depan dada, kita sudah merasa bersalaman. Nah, artinya apa? Sosialisasi mengenai pencegahan ini sebenarnya sudah oke. Nah, coba bagaimana duit yang 110,5 itu? Sudah habis itu. Nah, yang seperti ini, kalau sebenarnya kita tidak kehilangan sense of urgency, atau mana yang memang yang sangat penting dan darurat, mana yang perlu diprioritaskan, kalau tidak kehilangan itu, sebenarnya tidak separah ini. Jadi menurut saya, dari angka-angka teknis nanti yang 1.837 km jalan di Simalungun, 60-an% itu dalam kondisi rusak dan rusak berat, di mana persentasenya juga makin lama makin besar. Kebetulan sekarang juga musim hujan, jadi memang sudah merdapot-dapot lah kondisi makin parah. Kita harapkan, ya mudah-mudahan sajalah nanti di akhir Juni ini ketika keluar laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Simalungun tahun anggaran 2019 itu tidak disclaimer lagi. Tapi kalau sampai itu disclaimer, berarti sudah hat-trick disclaimer, dan itu merupakan indikator, seperti kita melihat dashboard mobil, itu merupakan indikator bahwa pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Simalungun itu benar-benar amburadul. Kira-kira itu dulu pengantar dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rikanson Purba. Mungkin dari pengamatan Pak Rikanson ini memang beliau ini sangat benar-benar mengamati ya, dari materi yang disampaikan tadi. Beliau menyampaikan bahwa ada di Kongsi Laita, di daerah Tiga Ras juga ada beberapa banyak titik kerusakan jalan mungkin, dan beliau juga mengamati bagaimana proses APBD yang 300 sampai 400 miliar tadi untuk infrastruktur.